Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ignah Hidayatullah. Pada video kali ini nanti kita akan teruskan materi kelas 11 semester 1. Kemarin kita sudah membahas tentang notasi sigma, maka akan kita teruskan yaitu tentang induksi matematika. Namun sebelum masuk materi, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan juga video ini bisa di-share ke teman-teman kalian agar mempermudah proses pembelajaran yang masih berlangsung secara online ya. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, sebelum masuk ke induksi matematika akan saya beri video mengenai ilustrasi induksi matematika. Jadi ini adalah video yang bisa menjelaskan apa sih itu induksi matematika. Jadi saya beritahu teorinya dulu bahwa induksi matematika itu biasanya digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran dari rumus. Kaitannya rumus apa? Rumus barisan. Jadi barisan itu kan punya rumus atau punya aturan. Nah, apakah aturan itu nanti bisa berlaku untuk semua bilangan atau hanya bilangan tertentu? Itu akan dibuktikan dengan induksi matematika. Yang jelas induksi matematika juga punya langkah-langkah ya. Ada dua langkah yang nanti akan kita pelajari bersama mengenai induksi matematika. Namun sebelum ke sana kalian perlu tonton video ini agar lebih tahu mengenai definisi dari induksi matematika. Silahkan ditonton ya. Akan saya stop. Oke, jadi ilustrasi itu jangan dilihat dari HP-nya ya. HP-nya itu kan iPhone ya, jangan dilihat dari iPhone-nya. Jadi saya cuma mau menunjukkan bahwa ketika laki-laki tadi itu, bahwa bapak yang tadi itu menjatuhkan satu iPhone yang pertama, yang paling depan, dia akan mengakibatkan jatuhan yang beruntun ya. Jadi dia akan jatuh terus sampai nanti dia finish di mana. Nah, induksi matematika juga seperti itu. Kita nanti akan membuktikan apabila iPhone yang pertama itu dijatuhkan, apakah iPhone yang ada di belakang sendiri itu akan ikut jatuh? Induksi matematika seperti itu. Jadi kita akan membuktikan bahwa apakah ketika kita menjatuhkan iPhone yang paling depan, apakah iPhone yang terakhir itu juga akan jatuh? Kalau ilustrasinya dalam gambar akan coba saya gambarkan. Oke, jadi akan saya coba ilustrasikan dalam bentuk gambar ya. Jadi silahkan diperhatikan di gambarnya. Jadi misalkan ya, tadi kan ada iPhone nih. Katakanlah iPhone yang pertama ini. Ini iPhone yang pertama. Lalu ini iPhone yang kedua, iPhone yang ketiga. Katakanlah iPhone yang pertama ini katakanlah A1, di sini A2, di sini A3, dan dia terus sampai dia itu nanti jadinya adalah AN atau iPhone ke N gitu ya. Lalu setelah iPhone ke N itu kan ditambah satu ya, jadi urut ya. Jadi gampangannya nggak usah pakai angka lagi, tapi iPhone ke N plus 1. Nah, ketika si bapak tadi menjatuhkan iPhone-nya itu misalkan ini ke kanan, otomatis dia berpikir bahwa dia akan jatuh beruntun. Jadi dia akan jatuh beruntun ya. Jadi nanti yang A1 dia akan iPhone yang pertama dia akan menjatuh iPhone yang kedua, iPhone yang kedua akan menjatuh iPhone yang ketiga dan seterusnya. Ini A1, A2, A3. Pasti gambarannya orang-orang yang melihat video itu akan seperti itu. Tapi perlu kita buktikan apakah ketika kita menjatuhkan ini ke kanan, lalu ke yang AN ini dia yang akan ikut jatuh. Ya. Nah, kalau yang AN ini nanti misalkan tidak jatuh, otomatis kan AN plus 1 juga nggak akan jatuh. Maka induksi matematika juga seperti itu. Jika A1 ini kita jatuhkan ke kanan, apakah AN ini juga akan ikut jatuh? Apakah ini jatuh? Kalau ini misalkan jatuh, apakah AN plus 1 juga jatuh? Ini juga jatuh. Nah, kita belum tahu ya. Bisa saja iPhone yang sampai ke berapa itu belum sampai ke AN sini, dia nggak jatuh. Ternyata dia masih berdiri. Maka otomatis yang belakangnya juga nggak akan ikut jatuh. Nah, induksi matematika juga sama seperti itu. Kita akan membuktikan kalau misalkan A1 ini dia jatuh, apakah AN ini jatuh? Kalau AN ini jatuh, apakah nanti AN plus 1 itu juga jatuh? Oke, karena ini nanti kaitannya dengan barisan, akan saya contohkan dengan barisan. Kita masuk langsung ke contohnya. Oke, sebelum masuk ke contoh tentang induksi matematika, saya akan berikan beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ini kaitannya langsung dengan bagaimana langkah-langkahnya dalam membuktikan suatu kebenaran rumus menggunakan induksi matematika. Biasanya disebut dengan prinsip induksi ya. Prinsip induksi. Prinsip induksi. Prinsip induksi itu ada dua. Yang pertama itu adalah basis induksi. Basis induksi itu apa? Basis ya berarti dasar ya Mas Yan ya. Maksudnya apa? Bahwa kita akan membuktikan, berarti akan dibuktikan bahwa N sama dengan 1 itu benar. Maksudnya apa itu? Kita akan membuktikan bahwa iPhone yang pertama kali atau yang berada di awal itu jatuh.
Ya, jadi akan kita buktikan secara kasat mata itu pasti jatuh, tapi kita perlu cek lagi, bisa jadi itu ternyata nggak jatuh. Kalau itu nggak jatuh, maka kita nggak bisa masuk ke langkah yang kedua. Jadi karena ini bentuknya seperti tahapan, maka kalau tahap pertama dia nggak bisa dilalui, maka tahap kedua nggak bisa. Maka basis induksi ini harus kalian pastikan bahwa N sama dengan 1 itu benar. Terus yang kedua adalah langkah induksi. Langkah induksi. Langkah induksi itu nanti bentuknya bunyinya seperti ini. Jadi jika, maaf tulisan saya, jika N sama dengan K itu benar, maka ADB itu akan dibuktikan, gitu ya, akan dibuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar, gitu ya. Jadi kalau misalkan N sama dengan K ini dianggap benar, misalkan N sama dengan K ini dianggap benar, maka akan dibuktikan N sama dengan K plus 1 ini juga dianggap benar. Contohnya yang ini tadi. Jadi contohnya yang ini. Jadi kalau misalkan AN ini kita anggap benar, benar itu maksudnya berarti jatuh ya. Apakah AN plus 1 ini juga ikut jatuh? Nah, itulah pertanyaannya. Itu yang akan kita buktikan. Jadi ada dua langkah. Yang pertama adalah basis induksi. Basis induksi adalah kita buktikan N sama dengan 1 itu benar. Terus yang kedua, kita juga akan buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu benar dengan informasi N sama dengan K itu benar. Oke, kita lanjut lagi. Soalnya akan kita coba selesaikan atau akan kita coba buktikan dengan induksi matematika ya. Jadi soal ini tuh bentuknya barisan dan rumusnya. Jadi ini dari diketahui suatu barisan dan rumus atau aturannya. Apakah aturannya ini nanti berlaku untuk semua N? Jadi untuk semua bilangan apakah berlaku ya? Di sini sudah ada keterangan bahwa N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Oke, akan coba kita kerjakan. Jadi di sini perlu kalian ketahui ini adalah suatu barisan ya. Lalu di sini adalah rumusnya. Jadi ruas kanan itu adalah rumusnya. Nah, inilah nanti yang akan kita buktikan bahwa ruas kiri itu akan sama dengan ruas kanan menggunakan langkah induksi. Maka langkah induksi yang pertama itu disebut dengan basis induksi. Atau kita akan buktikan bahwa akan dibuktikan atau ADB bahwa N sama dengan 1 itu benar. Berarti N-nya itu kita ubah dengan 1. Nah, N-nya yang mana? N-nya yang ini nih. Yang ruas kiri, cukup yang ini aja. Yang ruas kanan yang ini. Jadi ambil yang ada N-nya aja ya. Jadi otomatis 2N-1 akan sama dengan N kuadrat. N-nya diganti berapa? Diganti 1. Berarti ini 1 kuadrat. Berarti ini 2 dikurangi 1, 1 kuadrat 1. Terbukti ya. Berarti basis induksinya dia terbukti. Berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi ya. Nanti langkah induksinya agak sedikit panjang ya, jadi coba kalian perhatikan lebih lanjut. Jadi kita masuk ke langkah induksi. Jadi langkah induksi itu bunyinya, nah kita tulis dulu, ini langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Jadi kalau misalkan basis induksi terbukti, maka kita bisa lanjut ke langkah induksi. Langkah induksi itu bunyinya gini, kan tadi bahwa jika N sama dengan K itu dianggap benar, maka ada anggapan bahwa N sama dengan K itu benar. Berarti di sini nanti anggap ya, atau misal ya, atau anggap boleh, misalkan boleh, anggap N sama dengan K itu benar. N sama dengan K itu dianggap benar. Nah, terus nanti kita akan buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar. Kalau N sama dengan K, berarti N-nya diganti dengan K. Berarti rumus yang di atas ini nih, itu diganti dengan K. Jadi nanti jadinya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Jadi N-nya diganti K. Oke, gitu ya. Terus kalau anggap N sama dengan K itu benar, maka akan dibuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, kita udah punya informasi kalau N sama dengan K itu benar di sini nih. Tapi apakah nanti dia juga benar untuk K plus 1? Jadi yang tadinya K aja diganti K plus 1. Gitu ya. Jadi kan ini masih N ini, itu nanti diganti K plus 1. Jadinya seperti ini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik. Nah, ini kalian tuliskan utuh aja seperti ini. Seperti yang ini. Jadi plus 2K min 1, nah, terus ditambah. Nah, ini bedanya nanti di sini. Ini bedanya. Bedanya nanti di sini itu ditambah apa? Ditambah K plus 1. Jadi yang sudah dirubah. Jadi ini ya,
2K-1 itu K-nya ini diganti dengan K plus 1. Berarti nanti tulisannya jadi seperti ini, 2 dalam kurung K plus 1 min 1. Gitu ya. Terus sama dengan, nah yang ruas kanan tadinya K kuadrat, jadi K plus 1 kuadrat. Gitu ya. Jadi yang ini tadi, ini sampai sini itu kalian tuliskan sama kayak dengan rumus yang sini. Nah, terus ditambah apa? Ditambah yang K-nya itu diganti K plus 1. Jadi yang ini, dari 2K-1 itu K-nya dirubah jadi K plus 1. Terus taruh sampingnya sini. Oke, kalau sudah kita coba sederhanakan. Jadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2K-1 ditambah 2K plus 2 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kalau sudah, berarti ini jadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik tambah 2K min 1 ditambah berapa ini? 2K plus 1 sama dengan, ini boleh kalian jabarkan langsung, boleh, tidak apa-apa. Jadi K kuadrat plus 2K plus 1. Bisa ya, K plus 1 kuadrat itu K plus 1 kali K plus 1. Jadinya K kuadrat plus 2K plus 1. Kalau sudah, nah coba perhatikan ini. Coba perhatikan 1 sampai 2K-1 ini sama nggak kayak ini? Sama nggak? Sama ya? Kalau sama, berarti 1 sampai 2K-1 ini kan sama dengan K kuadrat. Nah, ini juga boleh diganti. Jadi berapa? Jadi K kuadrat. Terus ditambah ini nih, kita taruh ke bawah. Jadi 2K plus 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Jadi terbukti ya? Terbukti ya? Terbukti bahwa rumus yang tadi itu berlaku untuk semua bilangan. Jadi intinya dari induksi matematika itu kita buktikan ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Caranya kayak gitu. Oke, setelah ini kita akan coba bahas soal yang lain agar kalian bisa memahami lebih. Jadi nggak cuma satu. Oke, langkah yang kedua akan coba kita buktikan ya, apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan menggunakan langkah induksi. Ini bentuk soalnya sedikit berbeda ya. Kalau tadi kuadrat, ini bentuknya rumusnya itu rasional. Oke, kita akan coba selesaikan di sini. Oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu tentang basis induksi. Basis induksi tadi rumusnya apa? Bahwa kita akan dibuktikan bahwa n sama dengan 1 benar. Akan dibuktikan bahwa n sama dengan 1 itu benar. Berarti kita masukkan n yang ini sama n yang ini aja. Jadi diganti 1, berarti n sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. N nya ini 1 sama dengan 1 ditambah 1 per 2. Ini 1 dalam kurung 2 per 2. Ini coret, jawabannya adalah 1. Yang ini juga 1. Gitu ya. Jadi 1, n nya itu diganti 1. 1. Nah nanti 1 tambah 1 kan 2. Satunya taruh di sini, bisa dicoret ya. Jadi ketemunya benar. Kalau benar kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu apa? Langkah induksi. Langkah induksi itu berarti kita misalkan anggap bahwa n sama dengan k benar. Berarti barisannya itu kita rubah jadi k. Jadi 1 plus 2 plus 3 plus titik plus k sama dengan k plus 1 per 2. Maka akan dibuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 juga benar. Gitu ya. Maka akan dibuktikan n sama dengan k plus 1 benar. Tadi ini kalian salin aja di sini. Jadinya 1 plus 2 plus 3 plus titik k ya, plus titik k. Jadi di sini itu plus k ditambah k-nya ini dirubah jadi k plus 1. Jadi di sini tulis lagi k plus 1 sama dengan yang ruas kanan yang tadinya k doang diganti k plus 1. Berarti nanti di sini kan k-nya berubah ya. Tadinya kan ini k doang. Berarti jadi k plus 1. Terus dikali ini kan k plus 1 nih. Berarti k-nya yang di sini dijadikan k plus 1. Jadi k plus 1 ditambah 1. Jadi ini dirubah ya udah, yang tadinya k jadi k plus 1 dibagi 2. Maaf ya, ini tanda sama dengannya ini harusnya harusnya dia sejajar. Oke, saya taruh di sini aja. Maaf agak miring. Oke, kalau sudah akan kita coba kerjakan lagi, lanjutkan. Yang ini 1 sampai k
atau yang saya stabilo ini ya, 1 sampai K ini disebut apa tadi? Ini disebut apa nih? Disebut dengan K dikali K plus 1 per 2. Berarti ini kita tuliskan aja K plus 1 per 2 ya. Terus ditambah berapa? Ditambah K plus 1 akan sama dengan ini, yaitu K plus 1 dikali K plus 2. Ini 1 tambah 1 ya, jadinya 2, terus dibagi 2. Nah, coba yang sini juga kita kalikan dulu. Jadi ini misalkan disamakan penyebutnya ya, ini ada 2, ini enggak ada 2 nih, berarti disamakan jadi 2 yang luas kanan. Ini jadi 2, berarti ini tetap ya K plus 1. Yang sini karena belum jadi 2 dikalikan dengan 2, jadinya adalah 2 K plus 1 gitu ya. Nah, kalau sudah ini nanti bisa di kalian kalikan aja yang atas jadinya adalah K kuadrat ditambah K ditambah 2K plus 2 per 2 akan sama dengan K plus 1. Ini misalkan kalian kalikan ya, jadinya kan K kuadrat, K kali 2 berarti kan plus 2K, 1 kali K kan plus K plus 2 per 2. Terus ke atas ya, kita akan coba buktikan. K kuadrat ditambah K ditambah 2K, ini kan bisa dijumlahkan nih, yang ini sama yang ini, jadinya kan K kuadrat ditambah 3K plus 2 dibagi 2 akan sama dengan yang sini juga sama nih, ini bisa ditambahkan nih, maaf, yang sini juga bisa ditambahkan, jadinya K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 dibagi 2. Jadi terbukti ya, terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi penyelesaiannya itu bisa nanti kalian seperti soal yang pertama tadi, nggak usah terburu-buru mengoperasikan, atau seperti ini, jadi langsung didistribusikan aja, dikali-kalikan. Itu soal yang ke. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya biar kalian makin paham. Akan saya berikan beberapa soal, jadi beda soal itu juga beda nanti untuk merekayasa bentuk aljabar atau operasinya itu. Oke, ini selanjutnya. Jadi buktikan bahwa 1 plus 4 plus 7 plus titik-titik plus 3n-2 sama dengan setengah n dikali 3n-1. Ingat langkah pertama apa? Basis induksi. Basis induksi. Basis induksi itu tadi bahwa apa? Akan dibuktikan bahwa n sama dengan 1 benar. Jadi akan dibuktikan bahwa n sama dengan 1 itu benar. Berarti yang kita ambil nanti apa yang di sini? Yang kita ambil adalah 3n-2 sama setengah n dikali 3n-1. Berarti nanti di sini jadinya 3n-2 sama dengan setengah n kali 3n, 3n-1. Oke, n-nya diganti berapa? N-nya diganti 1. Berarti yang sini jadi setengah dikali 1 dikali 3 kali 1 min 1. Gitu ya. Jadi semua n-nya diganti 1. Ini 3 dikurangi 2 ini sama dengan 1. Yang sini setengah ya. Setengah kali 1, 3 kali 1, 3 kurangi 1, 2. Nah, ini bisa dicoret. Jadi ketemunya adalah 1 sama dengan 1. Terbukti ya langkah induksinya ya. Terus langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah langkah induksi. Langkah induksi itu apa? Yang pertama tadi, misal atau anggap bahwa n sama dengan k itu benar. N sama dengan k itu benar, gitu aja ya. Nah, berarti nanti dari rumusnya itu kita rubah jadi 1 plus 3. Oh, dari rumus, dari barisan yang atas nih ya. Yang barisan yang atas ini kita rubah jadi 1 plus 3, 1 plus 4 ditambah 7 ditambah 10 tambah titik-titik diganti k ya. Berarti nanti di sini jadinya 3k min 2 sama dengan setengah k dikali 3k min 1. Pokoknya semua n-nya diganti dengan k. Terus yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya itu adalah maka akan dibuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 itu juga benar. Nah, akan dibuktikan bahwa n k plus 1 ini juga benar. Berarti yang tadinya hanya k aja dirubah jadi k plus 1. Tapi ingat ya, ini nanti disalin dulu ke sini. 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus titik-titik plus, nah ini ditulis lagi 3k min 2. Oke, baru ditambah lagi dengan yang sudah k nya dirubah jadi k plus 1. Jadi nanti 3 dalam kurung k plus 1
min 2 sama dengan yang sini K-nya diganti K plus 1 ya. Jadi setengah dikali K plus 1 dikali 3 dalam kurung K plus 1 min 1. Jadi K-nya itu diganti K plus 1 gitu ya. Jadi K-nya di sini ganti K plus 1, ini juga, ini juga. Jadi makanya saya kurung-kurung nih. Nih yang saya ganti-ganti ini saya kurung-kurung nih. Saya stabilo aja yang saya ganti K plus 1-nya di sini nih. Ini. Terus ini K plus 1 ya, sudah diubah ya. Oke, kalau sudah kita teruskan. Nah, yang ruas ini, yang bentuk ini nih, dari 1 sampai 3K min 2, tadi sama kan kayak atasnya sini? Berarti disebut apa? Disebut yang ini kan tadi ya? Disebut yang itu. Berarti boleh kita ganti nih, yang ini. Boleh kita ganti jadi setengah K 3K min 1 ditambah 3. Nah ini boleh langsung ya, jadi dihitung jadi 3K plus 3, jadi dikalikan ke sini min 2 atau setengah K 3K min 1 ditambah 3K plus 1 gitu ya. Oke, sama dengan yang ruas kanannya ini nanti jadinya adalah setengah kali K plus 1 terus dikali 3K plus 1, jadi ini dikalikan 3K plus 3 ya, bukan 1, maaf, ini 3K plus 3 min 1, jadi 3K plus 3 min 1 ya. Ini jadinya nanti setengah K plus 1 3K plus 2. Yang sini setengah K 3K min 1 terus ditambah 3K plus 1. Jadi setengah K dikali 3K min 1 ditambah 3K plus 1. Nah ini akan kita teruskan. Bentar saya. Oke, kita teruskan. Kita akan buktikan apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan nggak sini ya. Udah mulai agak sedikit ribet ya di sini ya. Akan kita coba buktikan. Jadi ilusi matematika itu belum tentu nanti menghasilkan sesuatu yang terbukti ya. Bisa nggak? Bisa aja nanti dia nggak terbukti. Jadi kita coba buktikan. Di sini itu ada setengah K dikali 3K min 1 terus ditambah ya ini ya, jadi tambah 3K plus 1, dia akan sama dengan setengah dikali K plus 1 3K plus 2. Nah, apakah sama nanti ruas kiri sama dengan ruas kanan? Coba kalau kita kalikan semua di sini, ini kan nanti jadinya, ini kalikan ya, setengah K kali 3, setengah K kali min 1, jadinya kan adalah 3 per 2K kuadrat min setengah K plus 3K plus 1 sama dengan yang sini. Coba kita kalikan semuanya jadi setengah, ini ya, dikalikan dengan ini depan belakang depan gitu ya. Jadi K kuadrat plus K kali 2 2K 1 kali 3K 3K plus 2. Jadi ini nanti ketemunya adalah setengah dikali K kuadrat plus 5K plus 2. Yang sini jadinya adalah 3 per 2K kuadrat min setengah K plus 3K plus 1. Nah, coba kalau ini setengahnya dimasukkan semua, ini setengahnya dikali ke sini, dikali ke sini, dan dikali ke sana, jadinya adalah K kuadrat per 2 ditambah 5K per 2 ditambah 2 per 2. Jadi ketemunya adalah setengah K kuadrat ditambah 5 per 2K ditambah 1. Yang sini jadinya cuma 3 per 2K kuadrat min setengah K tambah 3K ya. Ini min setengah tambah 3K itu berapa? Min setengah ditambah 3K, min setengah ditambah 3K, ayo. Min setengah ditambah 3K, min setengah ditambah, maaf, min setengah ditambah 3, berarti dijadikan 2 semua ya. Yang ini tetap min 1, yang ini dikali 2 di 6, berarti ketemunya adalah min 5 per 2, min 5 per 2. Jadi di sini ini nanti ketemunya adalah berapa? Min setengah ditambah lagi, jadinya, oh ini bukan min ya, ini plus, maaf, min 1 tambah 6 plus, berarti ini jadi ketemunya adalah plus 5 per 2K plus berapa ini? 1. Oke, gitu ya. Ininya sama, ini sama yang belakang, tapi yang depan nggak sama. Maka ini tidak terbukti. Jadi ketemunya tidak terbukti. Jadi belum tentu suatu rumus dalam suatu barisan itu dia berlaku untuk semua bilangan. Nah ini nyatanya ada yang nggak terbukti nih, gitu ya. Nah itu tadi kita sudah coba kerjakan dengan 3 soal yang berbeda.
Skip